guna sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Syama'ilun Nabi, kitab yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan atau tentang kepribadian dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, patut ya kita banyak bersyukur kepada Allah ya atas nikmat, kemudahan dan kesempatan ya untuk kita belajar dari agama yang mulia ini berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah akan menyelesaikan ya kitab ini insyaallah dalam beberapa waktu ke depan, dan kesyukuran ini perlu untuk kita hadirkan, apatah lagi jika kita mengingat bahwa di sana masih ada saja saudara-saudara kita yang belum berkesempatan atau belum menyempatkan dirinya untuk mempelajari agama yang mulia ini, yang pada hakikatnya menuntun mereka kepada kehidupan yang bahagia, yaitu kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat melalui sunnah-sunnah Nabi SAW. Atau kita katakan bahwa di sana ada saudara-saudara kita yang juga punya keinginan, punya semangat, bahkan mungkin lebih semangat dari kita untuk belajar sunnah-sunnah Nabi, namun hingga hari ini mereka berada dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat akibat penjajahan atau perlakuan zalim dan biadab dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus ya, kita tentu perlu untuk selalu mengingat saudara-saudara kita di negara Palestina dan di Gaza, lebih khusus lagi saudara-saudara kita di sana yang kita tidak ragukan semangat mereka, kecintaan mereka terhadap Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, namun keadaan mereka yang begitu berat masih dalam penjajahan kezaliman dari kaum Zionis yang biadab tersebut. Dan ini perlu untuk kita ingat lagi, apatah lagi kita berada di bulan ini ya, kalau di negeri kita bulan Agustus, dan lebih khusus besok ya akan kembali diperingati sebagai hari kemerdekaan yang sudah ke-79. Kita syukur kepada Allah, namun kita juga diliputi rasa sedih karena tidak sempurna rasanya kita bahagia ketika di sana ada saudara-saudara kita yang belum merasakan kebahagiaan yang kita rasakan ini. Apatah lagi negara Palestina yang kita tahu negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia ya, bahkan termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan mereka sudah begitu lama mengalami penderitaan ya. Hanya jarak 3 tahun saja setelah mereka mengakui kemerdekaan negeri kita, mereka justru dicaplok tanah mereka dan kebebasan mereka oleh para penjajah. Maka ya kita selalu mendoakan saudara-saudara kita di sana. Namun ada hal yang patut juga untuk kita renungkan, bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan ketika kita senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah
merdeka dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dalam segala keadaan, dan tidak dinamakan merdeka ketika kita justru terkungkung dan tidak leluasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika sahabat yang mulia Rabi'i bin Amir radhiyallahu taala anhu ditanya oleh si Rustum tentang apa sebenarnya dakwah yang kalian inginkan, apa sebenarnya misi perjuangan kalian, apa sebenarnya yang kalian cari dari perjuangan kalian ini. Kesana kemari kalian berdakwah, kesana kemari kalian berjuang, begitu banyak pengorbanan kalian, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Beliau dengan tegas mengatakan, ibta'athana Allahu azza wa jalla linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa linukhrijahum min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah wa min jawril adyan ila adlil Islam. Ada 3 tujuan utama kita berdakwah, kita berjuang, yaitu untuk mengeluarkan manusia hamba-hamba Allah atas izin Allah, atas taufik dari Allah, dari penyembahan sesama hamba kepada penyembahan hanya kepada pemilik hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Itulah hakikat kemerdekaan, ketika kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan peribadatan dengan sesama hamba pada hakikatnya adalah penjajahan, ya. Dan kedua, untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia, obsesi yang terlalu rendah, hanya dunia saja difikirkan, ila sa'atil akhirah. Kita dakwahkan bagaimana menjadikan obsesi mereka adalah kebahagiaan akhirat. Kita ajak mereka untuk menuju ke lapangan surga Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan mereka dari jawril adyan, ajaran-ajaran yang zalim, menuju keadilan Islam, ya, menuju keadilan Islam. Maka jamaah sekalian, ini sebenarnya hakikat kemerdekaan yang kita inginkan, ya. Dan kita semua tahu, ya, kita terasa tercederai, ya, kemerdekaan kita dengan beberapa hari ini, ya, dengan kegaduhan yang kita saksikan atau dengarkan di dunia maya dan juga terjadi di dunia nyata, ya, dari sebagian saudari-saudari kita muslimah yang berjilbab, yang dilarang untuk berjilbab ketika mereka menjadi bagian dari tim paskibrakah, ya. Dan mungkin di sana juga ada beberapa yang semacam ini masih terjadi di negeri yang kita cintai. Ini tentu saja hal yang tidak boleh, ya, terjadi, apatah lagi ketika kita sudah menyatakan diri kita merdeka dan tidak lagi dijajah, ya. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika tanya Rasulullah SAW ayat dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih ibn Maryam. Adi bin Hatim yang dulunya Nasrani, lalu setelah masuk Islam membaca ayat ini, mengatakan, ya Rasulullah, kami dahulu waktu Nasrani tidak pernah sujud kepada pendeta-pendeta kami, tidak pernah sujud kepada ahli-ahli ibadah kami. Kenapa Allah mengatakan mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah mereka dahulu, pendeta-pendeta mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ahli ibadah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikut juga menghalalkannya? Mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut juga mengharamkannya?
Kata Adi, kalau itu maknanya iya. Lalu kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum iyahum. Itulah makna ibadah. Makna ibadah ketika kita merubah hukum Allah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, hanya karena ikut dengan pembesar, ikut dengan ulama-ulama su', ikut dengan pemimpin-pemimpin yang zalim yang mau merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ibadah. Ya, maka itulah makna beribadah, masih tunduk dan patuh kepada sesama hamba, bukan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hal ini bisa difahami ya oleh seluruh umat untuk kita terus suarakan yang semacam ini, dan kita tidak mau kembali ya ke masa-masa yang lalu, yang mana kita pernah tidak mengenal hijab yang hakiki ya. Hijab yang hakiki ini alhamdulillah sudah diperjuangkan puluhan tahun oleh saudara-saudara kita, para tokoh-tokoh kita. Jangan kita kembali ke belakang lagi ya. Masih ada saudara-saudara kita yang tidak bebas, tidak merdeka untuk menjalankan syariat Islam atau syariat agamanya, padahal inilah kemerdekaan yang paling patut untuk kita selalu perjuangkan. Kita lanjutkan pembacaan kita. Masih tersisa berapa hadis dan insyaallah kita akan selesaikan pada perjumpaan kita malam hari ini. Tafadhal. Ya, mohon yang di lantai 2 untuk kondisikan anak-anak di lantai 2. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Al-bab al-khamis wal khamsun. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, باب ما جاء في ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني والأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا. قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. الحديث الثالث والأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومهنة عاملي فهو صدقة. الحديث الرابع والأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة. بقي حديث. الحديث الخامس والأربعمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عائشة قالت
ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمة. Ya, alhamdulillah. Itu tadi hadis-hadis yang tersisa pada bab ini. Ya, kami perlu ingatkan bab kita adalah bab tentang penjelasan apa warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah membaca beberapa hadis yang intinya bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya berupa harta warisan. Dan itu adalah sunnah, kebiasaan, tradisi atau ketetapan, bahkan ketetapan Allah bagi para nabi dan rasul. Namun tidak berarti beliau menyanyiakan keluarganya, karena seperti hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika didatangi oleh Fatimah menuntut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjamin kepada Fatimah untuk tetap menyantuni dan senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan Fatimah. Namun tidak mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan apa yang ditinggalkan Rasulullah sebagai bentuk warisan, karena Nabi dan Rasul tidak mewariskan kepada siapa-siapa dari kalangan keluarganya. Dan ini kekhususan bagi para nabi dan rasul. Tadi kita mulai baca pada hadis ke-402. 401 sudahkah? Sudah dibaca semua? Sudah ya? Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, hadis ke-402. Hadis ini hadis sahih. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu, kami tidak diwarisi, ma tarakna, dan apa yang kami tinggalkan, fahuwa sadaqatun, maka itu sedekah dan bukan harta warisan. Jamaah sekalian, ini penegasan, ya, penegasan hadis ini, kepenegasan dari hadis-hadis sebelumnya. Hah? Belum dibaca? Ah, iya, itulah. Iya, lawas. Fadhal. Qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. الحديث الحادي والأربعمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نوره وفي الحديث الصحيح. Ya. Hadis 401 ini tadi sempat luput dari qiraah, tidak sempat dibaca. Hadis 401 tadi sudah kita dengarkan sanadnya dari Abul Bakhtari, bahwasanya Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma, Abbas maksudnya Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas dan Ali radhiyallahu anhuma datang, jaa ila Umar, datang kepada Umar radhiyallahu anhu, yakhtasimani, keduanya bertengkar, ya, berselisih. Keduanya mendatangi Umar. Waktu itu Umar radhiyallahu anhu sudah menjadi khalifah, menggantikan posisi
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau hadis yang lalu yang kita bahas adalah ketika Fatimah menggugat ya dan menuntut haknya yang beliau fahami dari peninggalan tanah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu masih di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq akhirnya menjelaskan kepada Fatimah tentang masalah warisan Nabi SAW. Kali ini kisahnya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Abbas radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu keduanya mendatangi Umar bin Khattab karena keduanya berselisih. Yaqulu kullu wahid minhuma li sahibihi, setiap dari keduanya berkata kepada saudaranya, anta kadza, kamu ini gini dan kamu itu gitu ya. Jadi ada pertengkaran, perselisihan dalam persoalan harta. Faqala Umar, maka Umar berkata li Talha, kepada Talha, maksudnya Talha bin Ubaidillah ya, sahabat yang termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wa Zubair, dan Zubair juga ya, ini semua yang disampaikan oleh Umar adalah semua sahabat yang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Anshudukum billah, saya bersumpah atas nama Allah kepada kalian, asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul kullu mali nabiyyin, setiap harta yang ditinggalkan oleh nabi sedekah, itu sebagai sedekah, illa ma at'amahu, kecuali apa yang diberikan ya berupa makanan, illa la nuras, kami ini tidak diwarisi, artinya anggota keluarga kami tidak mewarisi harta yang kami tinggalkan. Wa fil hadithi qissah, dan hadis ini ada kisahnya, nanti akan kita baca ya. Hadis ini mirip dengan hadis yang ke-404 ya, hadis yang ke-404 ya, kita bacakan sekalian ya. Ya, saya terjemahkan sekalian, sudah dibaca tadi. Namun hadis yang 401 ini sebenarnya lemah sanadnya, karena Abu Bakhtari itu seorang yang dikatakan tidak ketemu langsung dengan Ali dan Abbas, jadi ada keterputusan sanad sebenarnya. Tapi kalau kita baca hadis ke-404 dan itu sanadnya sahih, maka ya sama saja maknanya ya. Jadi tadi sanadnya lemah tapi maknanya sahih dan didukung oleh hadis sahih. Kita lihat hadis yang ke-404 ya, kita lompat dulu. Kita gabung saja hadis yang sama ini, yaitu hadis dari Malik bin Anas dari Zuhri dari Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Umar, saya waktu itu menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talha wa Sa'ad, dan waktu itu ada juga sahabat yang lain yang menemui Umar, yaitu Abdurrahman bin Auf, Talha dan Sa'ad. Di sini tidak disebut siapa? Zubair bin Awam ya, tidak disebut Zubair bin Awam. Wajah Aliun wal Abbas, datang Ali dan Abbas. Yang kita Ali dan Abbas ini punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Ya, Abbas paman daripada Rasulullah, Ali sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakhtasimani, keduanya berselisih, bertengkar ya dalam persoalan harta. Faqala lahum Umar, Umar berkata kepada keduanya, Umar berkata kepada sahabat-sahabat yang hadir waktu itu, 3 sahabat tadi, Abdurrahman bin Auf, Talha dan Sa'ad, anshudukum billadhi bi'idnihi taqumus sama'u wal ard, aku bersumpah dengan zat yang atas izinnya lah langit dan bumi ini tegak, yaitu Allah ya. Jadi ini sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menjadikan langit tegak dan bumi ini bisa tetap teguh ya sebelum datangnya hari kiamat.
Aku bersumpah atas nama Allah kepada kalian di hadapan kalian, ata'lamun, apakah kalian tahu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la nurasu, kami ini para nabi tidak diwarisi, ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan hanyalah berupa sedekah, bukan berupa warisan. Faqalu, mereka berkata, Allahumma na'am, ya. Wa fil hadis qissatun tawilah, dan hadis ini ada kisah yang panjang ya. Kita akan baca kisah yang panjang. Inti dari hadis ini jamaah sekalian adalah ketika Ali bin Abi Thalib dan Abbas juga menuntut apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan keduanya berselisih dalam persoalan pembagian-pembagian ya, dan ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini pun kadang sahabat-sahabat yang mulia ada perselisihan ya dalam hal yang seperti ini. Dalam tataran ini adalah tataran yang merupakan satu kewajaran ya. Selama mereka merasa mereka memiliki hak, mereka tetap menuntut haknya, kecuali ya perbedaannya adalah dengan sebagian manusia, ketika sudah datang kepada mereka dalil yang menjelaskan masalah apa yang mereka pertengkarkan, apa yang mereka perselisihkan, maka begitu mereka tahu ada hadisnya, ada dalilnya, mereka langsung siap diatur dan tidak lagi banyak menggugat, tidak lagi banyak protesnya, tidak lagi mereka bertanya, berhenti di situ. Ya, seperti Fatimah yang lalu ini Ali dan Abbas. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meyakinkan kepada keduanya terhadap apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab, beliau mempersaksikan sahabat-sahabat yang mulia, orang-orang yang terpercaya, bahwa memang ada hadisnya yang menegaskan bahwa para nabi tidak diwarisi. Dari dua kisah ini dari dua hadis ini selalu ada, Imam Tirmidzi mengatakan ada kisah yang panjang sebenarnya. Ini apa yang beliau kutipkan adalah dia hanyalah kutipan ya, dan ringkasan dari kisah yang panjang. Kisah yang panjang yang dimaksudkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, saya bacakan ya secara cepat insyaallah. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadisnya, beliau sebutkan sanadnya secara lengkap dari sahabat Malik bin Aus bin Al-Hadatsan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggilnya. Ya, saya langsung bacakan terjemahannya saja. Ketika datang orang ja'ahu hajibuhu yarfa ya faqala halaka fi Utsman wa apakah kalian ada ilmu dari Utsman, dari Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan maksudnya, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, mereka datang dan mau menemui Umar bin Khattab. Ya, waktu itu ada hajibnya. Hajib itu artinya penjaga pintu ya, yang menjaga pintu para pemimpin, dan dia ya seperti resepsionisnya ya, dia lihat siapa yang bisa masuk, siapa yang dilarang masuk. Dan ketika datang sahabat-sahabat yang mulia ini, maka dikatakan ya, naam, masukkan mereka. Maka mereka dimasukkan. Kemudian datang setelah itu Abbas dan Ali ya, jadi berdasarkan hadis ini mereka juga baru datang ya, sahabat-sahabat yang tadi juga baru datang. Lalu setelah itu menyusul Ali dan Abbas. Ya, tapi di sini ada tambahan, yaitu Utsman bin Affan. Ya, kalau tadi di dua hadis yang sebelumnya tidak disebutkan Utsman bin Affan. Intinya ini semua sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, yang akan menjadi saksi terhadap hadis yang dibacakan tadi. Lalu ketika keduanya izin untuk masuk, lalu Umar bin Khattab juga mengizinkan keduanya untuk masuk. Abbas langsung mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, putuskan antaraku dan antara saudaraku ini. Yang beliau maksudkan adalah Ali. Dan Ali adalah sebenarnya antara Abbas dan Ali, apa hubungannya? Ya, paman dan keponakan ya. Jadi Abbas saudara dari Abu Thalib yang merupakan bapak dari Ali bin Abi Thalib.
mereka keduanya bertengkar terhadap afa Allahu ala rasulihi min Bani Nadir, yaitu harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, harta fai ya, dari Bani Nadir ya. Fai artinya harta yang Allah berikan halalkan kepada kaum muslimin tanpa melalui qital ya, tanpa melalui peperangan. Adapun kalau melalui proses peperangan disebut dengan ghanimah ya, atau nafal. Jadi mereka meminta haknya ya, bahwasanya mereka meminta hak dari apa yang pernah didapatkan oleh Rasulullah SAW dari harta fai tersebut. Fastabba Aliyun wa Abbas ya, sampai-sampai karena bertengkar ya sempat istabba itu saling memaki ya. Jadi begitu ya, cukup sengit juga pertengkaran antara keduanya. Faqala ya Amiral Mukminin yaqdi bainahuma wa arih ahaduhuma min al-akhar. Ketika keduanya bertengkar di hadapan Umar, maka orang-orang yang ada di situ, tadi Utsman, Utsbair dan yang lainnya mengatakan, wahai Umar, selesaikan ini, wahai pemimpin kaum beriman, Amirul Mukminin, selesaikan antara keduanya supaya keduanya bisa damai dan tidak lagi bertengkar. Lalu ya disebutkanlah hadis tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya beliau bersumpah, anshudukum billah alladzi bi inni taqum, dan seterusnya ya, bahwasanya saya sumpah kalian atas nama Allah bahwasanya memang Rasulullah pernah bersabda la nurasu ma tarakna sadaqah ya. Ya hadisnya cukup panjang ya, intinya demikian ya, khawatir waktu tidak cukup kita mau selesaikan bab ini. Jadi intinya bahwa setelah dijelaskan oleh Amirul Mukminin, maka keduanya akhirnya menerima keputusan tersebut dan tidak lagi menuntut apa yang tadinya mereka tuntut. Dan jamaah sekalian, hadis yang ke-402 ya, kita kembali kepada hadis 402, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di situ ada penegasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurasu ma tarakna fahuwa sadaqah. Apa yang kami tidak diwarisi, kata Rasulullah, dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dan ini termasuk hadis yang paling kuat. Kenapa? Karena yang menyampaikan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah termasuk apa? Ahli waris sebenarnya. Beliau ya seandainya ya, dan ini tidak akan mungkin terjadi pada para sahabat, seandainya mereka mau memikirkan kepentingan pribadi mereka, mereka tidak akan menyembunyikan hadis ini dan mungkin akan menuntut dari harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi Aisyah sendiri yang merupakan ahli waris Rasulullah itu menyampaikan bahwa Rasulullah memang mengatakan kami tidak diwarisi ya. Berarti para sahabat-sahabat yang sempat kita baca kisahnya, Fatimah, lalu Ali, lalu Abbas, ketika mereka meminta ya apa yang ditinggalkan Rasulullah, itu atas dasar ketidaktahuan mereka, belum sampai kepada mereka hadis yang semacam ini. Dan seandainya mereka tahu, maka tentu saja mereka tidak mau meminta yang seperti itu, karena mereka adalah sahabat-sahabat yang tidak akan menyelisihi dan tidak akan melanggar dari setiap keputusan Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis yang ke-403, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yaqsimu warasi dinaran wala dirhama. Para ahli warisku tidak mewarisi dinar dan dirham. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nata amili fahuwa sadaqah. Apa yang saya tinggalkan berupa nafkah istri-istriku, ini kecuali apa yang memang menjadi hak-hak dari konsumsi dari istrinya, itu saja. Wa mu'na, dan berbekalan bagi amilku, itu adalah sedekah ya.
dan bukan berupa warisan. Di sini ada kata-kata amil, ya, kata-kata amil. Apa makna amil di sini? Amil itu sebenarnya artinya pekerja. Tapi kira-kira di sini apa maksud dari amil di sini? Ada berapa penafsiran dari ulama kita, ya, tentang makna amil dalam hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan amil adalah pengganti Rasulullah SAW, itu khalifah pengganti Rasulullah SAW, ya, seperti Abu Bakar, lalu setelahnya nanti Umar. Kemudian makna kedua, ada yang mengatakan yang dimaksudkan amil di sini adalah khadim, pelayan atau pembantu Rasulullah, pembantu rumah tangga Rasulullah SAW. Dan pendapat ketiga mengatakan yang dimaksudkan amil di sini amil zakat, ya, amil zakat. Dan pendapat yang lainnya mengatakan yang dimaksudkan amil di sini mereka yang diwakilkan untuk mengurus kurma, ya, yang merupakan bagian dari milik, ya, bersama yang diberikan kepada kaum muslimin dan seterusnya, ya. Tapi Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan pendapat yang paling kuat di sini adalah pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksudkan di sini adalah amil, yaitu khalifah pengganti Rasulullah, ya. Maka merekalah yang memang yang paling berhak untuk mengatur, ya, bagaimana pembagian tersebut. Jadi apa yang Rasulullah tinggalkan, kebijakannya kembali kepada khalifah pengganti Rasulullah. Dan ketika mereka kadang berikan kepada sebagian keluarga Rasulullah, itu atas nama sedekah, ya, dan bukan warisan. Dan yang terakhir, ya, hadis yang terakhir yang dibacakan tadi, hadis ke-405 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, wala syah, tidak juga meninggalkan domba, wala ba'iran, tidak juga meninggalkan ba'ir, unta. Qal, dan beliau mengatakan, perawi mengatakan, wa asyukku fil abdi wal amah, dan saya ada keraguan apakah juga Rasulullah, juga Aisyah berkata bahwa beliau juga tidak meninggalkan hamba laki, ya, hamba laki dan hamba perempuan. Tapi intinya ini semua tidak ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bagaimana kesederhanaan seorang pemimpin tinggi, pemimpin besar seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari bab ini, di sini ada riwayat yang terkenal yang dikutip oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tentang warisan yang paling mahal sebenarnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika beliau suatu hari melewati pasar Madinah dan beliau melihat orang-orang yang ada di pasar terlalu sibuk, tenggelam dengan jual beli mereka, maka Abu Hurairah mengatakan, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ma a'jazakum, apa yang kalian menjadikan kalian lemah, ya, kalian tidak berdaya, artinya kalian tidak punya semangat. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah, mereka bilang, apa maksudmu wahai Abu Hurairah, masa kami tidak punya semangat, kami tidak punya, ya, kekuatan. Qal zaka mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam, kenapa kalian loyo, lemah, tidak punya semangat untuk mengambil pembagian warisan Rasulullah SAW? Sedang dibagi-bagi warisan Rasulullah. Wa antum hahuna la tadhhabun, kalian cuma di sini saja, kalian diam saja di sini di pasar, lalu di sana ada pembagian warisan Rasulullah, kalian tidak pergi ke sana, tidak mengejarnya. Fatakhudunahu nasibakum minhu, agar kalian juga mengambil hak kalian dari warisan Rasulullah SAW.
qalu wa aina huwa, ya begitu mendengarkan informasi yang sangat berharga ini dari Abu Hurairah, maka mereka bilang aina huwa, di mana itu wahai Abu Hurairah, di mana ada pembagian warisan Rasulullah? Qala fil masjid, ada di masjid. Ya, bagi mereka, ya, pembagian harta di masjid itu suatu hal yang wajar, hal yang masuk akal, ya, karena biasa pembagian zakat, pembagian apa dilakukan di masjid, sehingga mereka fahami memang ada sana pembagian harta. Maka mereka ke masjid. Fa kharaju sira'an ilal masjid, mereka cepat lari ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah radhiyallahu anhu lahum hatta raja'u. Ya, Abu Hurairah diam di tempat tadi sampai mereka kembali lagi kepada Abu Hurairah. Faqala lahum, lalu Abu Hurairah ketika melihat mereka kembali berkata, malakum, kenapa kalian kembali dan belum ada yang kalian bawa dari warisan Rasulullah? Qalu ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, faqad ataina al-masjid, kami sudah datang tadi ke masjid. Fadakhalna, bahkan kami masuk ke dalam masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsam, tidak ada saya lihat pembagian, tidak ada yang kami lihat pembagian warisan di situ. Faqala lahum Abu Hurairah, amara ra'aitum fil masjid ahadan, tidak ada orang yang kamu lihat di dalam masjid tadi, tidak ada orang sama sekali. Qalu bala, mereka bilang ada sebenarnya. Ra'aina qauman yusallun, tapi yang kami lihat adalah orang-orang di masjid yang sementara salat sunnah. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an, yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatazakkaruna al-halal wal haram, yang saling belajar tentang hukum fikih halal dan haram. Tidak ada yang bagi-bagi harta, ya. Faqala lahum Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, waihakum, celaka kalian ini, ya. Mirasu Muhammadin fazaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya warisan daripada Rasulullah SAW, yaitu ilmu, ya. Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa untuk umatnya berupa harta benda kecuali ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihafzin wafiq, siapa yang mengambil ilmu berarti dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini, ya, Abu Hurairah mengingatkan bahwa orang yang paling bahagia dengan warisan Rasulullah adalah mereka yang ke masjid dan mereka yang menjemput pembagian warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita termasuk mereka-mereka yang suka untuk mendapatkan tambahan demi tambahan dari warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.